Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Para hadirin ikhwatu iman yang dirahmati Allah, puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Kita bisa dipertemukan kembali dalam acara kajian Qobla Iftar banyak di masjid yang kita cintai ini, juga sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah karena sudah diberikan akal fikiran, dan akal fikiran ini akan ditanya nanti di akhirat dipakai apa saja. Jangan sangka bahwa akal fikiran ini tidak akan dihisab ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 197, mohon maaf 179, bahwa nanti di akhirat akan ada banyak sekali manusia yang dilemparkan ke neraka jahanam karena di dunia tidak mau berfikir. Nauzubillah. Karena itu saya bersyukur, mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang hadir pada kesempatan kali ini termasuk orang-orang yang mensyukuri akal fikiran ketika di dunia, insyaallah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pembahasan kita masih mengenai 4 target pembinaan jiwa ya di saum Ramadan. Temanya ya kemarin dibahas tentang saum dan kekuatan, bagaimana saum itu bisa menghadirkan 4 target ya pelatihan jiwa, yaitu takwa, ilmu, syukur, dan rusdun, yang mana oleh para ulama ahli tafsir kita dianjurkan untuk memperhatikan kalimat akhir ya, kalimat di ujung-ujung ayat kewajiban saum. Dari surah Al-Baqarah 183 sampai 188, yang mana akhir daripada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat kata kerja present tense atau fi'il mudhari ya. Ya artinya sedang, akan, atau terus berulang-ulang. Karena itu tidak ada seorang pun manusia yang dibenarkan bahwa dirinya mengaku sudah bertakwa, tidak ada. Tidak ada seorang manusia yang dibenarkan mengatakan bahwa dirinya sudah berilmu, tidak boleh. Dulu Nabi Musa alaihissalam pernah ditanya oleh Bani Israel. Ini di dalam tafsir surah Al-Kahfi, Imam Ibnu Katsir mengutip riwayat, Su'ila Musa, Musa ditanya oleh seorang Bani Israel. Kata Bani Israel ketika Musa sudah berkhutbah dengan hebat, ditanya Nabi Musa, adakah orang yang lebih pintar dari Anda? Nabi Musa menjawab, tidak ada. Siapa orang yang paling pintar di muka bumi ini? Nabi Musa menjawab, ana a'lamu, saya paling pintar. Maka Musa alaihissalam ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan informasi bahwa seorang hamba yang berada di satu tempat, yang mana tempat itu adalah tempat bertemunya 2 laut ya, hamba itu ada di sana, adalah orang yang lebih pintar daripada kamu, kata Allah kepada Nabi Musa. Maka Nabi Musa mencari orang itu, dan di dalam hadis riwayat Bukhari dikatakan orang itu disebut oleh Nabi dengan nama Khidir alaihissalam. Maka tidak ada di sini meskipun seorang nabi dan rasul, tidak ada ya yang membolehkan atau mengizinkan manusia itu mengatakan saya sudah berilmu, tidak ada. Kemudian syukur, ibadah secara paripurna, tidak ada orang yang boleh mengatakan saya sudah melaksanakan ibadah secara paripurna. Atau juga rusdun ya, tidak boleh kita mengatakan saya sudah mendapat petunjuk gitu ya. Tetapi harus terus diasah, terus diulang-ulang, karena itu seluruh ujung dari ayat-ayat kewajiban saum ini memakai fi'il mudhari atau kata kerja bentuk
sedang, akan, dan diulang-ulang, lil istimror. Nah maka tentu saja saya sering menyampaikan ini ya, bahwasanya di akhir surat Al-Baqarah 183 diakhiri dengan kalimat la'allakum tattaqun, sifat takwa disebut. 184 in kuntum ta'lamun, ilmu disebut. 185 la'allakum tashkurun, syukur disebut. 186 la'allahum yarsyudun, rasyid disebut. 187 takwa disebut lagi 2 kali. 188 wa antum ta'lamun, ilmu disebut lagi 2 kali. Jadi 4 target pembinaan jiwa, yaitu takwa, ilmu, syukur, dan rusdun. Bagi Bapak dan Ibu yang mengikuti kajian ini dari awal, dari sejarah syariat saum ya, saum Nabi Musa di dalam Torah, saum Nabi Daud di dalam Zabur, bahkan saum Nabi Nuh alaihissalam, mungkin kita ingat semua target pembinaan jiwa ini bisa menghasilkan kekuatan yang hebat, bukan hanya secara personal, tapi nanti bisa membangun kekuatan juga secara komunal. Nah maka kemarin kita sudah membahas takwa syukur ya, peningkatan ibadah juga sudah kemarin. Bagaimana kita mengambil strategi bahwasanya saum Ramadan itu dari segi jumlah kuantitas ya, dari segi jumlah hari dalam setahun hanya 30 hari dan sebulan. Padahal saum sebelum Ramadan yang diwajibkan itu Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, 15 tiap bulan. Kalau setahun ada 12 bulan, berarti 3 kali 12 36 kali dulu itu saum. Dan kata Imam Ibnu Katsir, saum seperti ini dilakukan oleh Nabi di Mekah, di fase Mekah. Karena perintah Ramadan baru ada di fase Madinah tahun kedua. Dari fase Mekah, saum yang wajib itu saum Ayyamul Bid, itu dimulai dari sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam. Karena itu, karena ada jumlah yang berkurang dari 36 menjadi 30, maka strategi yang pertama adalah menambah saum Ramadan dengan saum Syawal ya. Karena itu kata Nabi, man soma Ramadhana summa atba'ahu sitan min Syawalin kasyami dahri. Barang siapa yang saum Ramadan ditambah bulan Syawal 6 hari, seperti saum setahun di tradisi atau syariat saum terdahulu gitu. Nah, yang kedua, dari segi durasi, ternyata saum sebelum Ramadan Ayyamul Bid ya, yang diwajibkan itu tidak dimulai dari subuh sampai maghrib, tapi dimulai dari isya sampai maghrib. Juga berkurang. Karena kita sekarang memulainya dari subuh, karena diizinkan oleh Allah di surah Al-Baqarah 187. Maka aturan saum yang dimulai dari isya sampai maghrib itu sesuai dengan hukum Torah ya. Kita sudah baca kemarin kitab Torahnya. Ternyata Nabi Musa punya syariat saum itu apa? Ve'enitem et nafisotehem, kamu harus saum melatih jiwa kamu. BRF, MIRF, ADRF gitu banyak kemarin. Dari mulai matahari tenggelam, RF, gurub, maghrib mun bahasa Arab mah, MIRF, ADRF, dari maghrib sampai maghrib tuh. Dan Nabi Muhammad melaksanakan saum juga seperti itu. Nah maka untuk berkurangnya durasi saum dalam satu hari, bagaimana kita mensiasati? Yaitu memahami surah Al-Baqarah 187 ya, yang mana saum itu menahan hawa nafsu yang memiliki, bagi orang yang saum, hawa nafsu itu memiliki 2 karakter. Yang pertama ada hawa nafsu yang membatalkan saum. Tahku hawa nafsu ieu mah saum teh batal Pak. Apa saja? Jima, menghampiri istri, makan dan minum. Yang kedua, hawa nafsu yang hanya menghilangkan pahala saum. Nah, itu perbuatan dosa dan maksiat yang lain yang tidak berhubungan langsung dengan jima, makan dan minum. Nah, maka dosa-dosa yang ini itu tidak akan membatalkan saum. Misalkan gibah, marah-marah ya, mengumbar hawa nafsu tetapi tidak sampai jima gitu, itu tidak membatalkan saum, cuman menghilangkan
pahala saum, rugi besar, ya. Ternyata yang dihalalkan oleh surah Al-Baqarah 187 itu uhilla lakum lailatas syiyam, dihalalkan sekarang oleh saum Ramadan di malam-malam saum, yang dulu itu malam itu sama berpuasa. Sekarang dihalalkan. Apa yang dihalalkan? Rafathu ila nisaikum, menghampiri istri kalian. Kemudian wakulu washrobu, makan dan minum. Kalau hanya 3 ini yang disebut di 187, maka bagaimana dengan maksiat yang lain? Apakah ada dalil yang dihalalkan atau ada dalil sebagai penghalalan? Ternyata tidak ada. Berarti Bapak Ibu, ketika kita saum Ramadan kemudian berbuka di waktu maghrib, maka yang dihalalkan itu hanya 3 ini, makan, minum, dan jima saja. Sedangkan menjaga dosa seperti di siang hari harus terus dilakukan. Meskipun sudah malam hari, harus tetap menjaga akhlak, karena kalau tidak dijaga, kata Nabi, tak ubahnya seperti orang yang menenun di siang hari tetapi di malam hari diurai lagi, pahalanya hilang. Makanya jangan pernah mengatakan kalau mau marah dagoan siang maghrib ku aing, tidak boleh. Karena setelah maghrib pun tidak boleh marah-marah, ya. Nah, terusnya, jadi itu review pertemuan kemarin tentang syukur. Maka hari ini insya Allah kita akan membahas tentang ilmu, ya, ilmu. Jadi dari 4 target, takwa, ilmu, syukur, dan rusdun. Takwa dan syukur sudah dibahas lah, ya. Rusdun juga kemarin sudah ada dapat gambaran lah. Yang penting ini sekarang yang paling urgent, ya, apalagi di zaman kita, zaman fitnah sekarang, zaman dajjal kecil, Pak, itu ilmu sedang diobok-obok. Bagaimana Al-Quran mengajarkan tentang al-ilmu di dalam ayat-ayatnya, itu menjadi isyarat bagi kita supaya tidak salah menimba ilmu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama harus direnungkan adalah kenapa ilmu menjadi target pembinaan jiwa di bulan Ramadan. Hadis yang sahih dari Siti Fatimah alaihissalam mengatakan, tiap bulan Ramadan di malam hari malaikat Jibril datang ke rumah Nabi. Untuk apa? Bertemu dengan Nabi, duduk berdua untuk mengevaluasi Al-Quran. 1 malam 1 kali kunjungan. Kata Siti Fatimah, saya heran kenapa di Ramadan terakhir Nabi, yaitu tahun 10 di Madinah, ya, sebentar lagi Nabi mau wafat di tahun itu, maka ini tahun terakhir, tapi Siti Fatimah kan tidak tahu bahwa Nabi akan wafat. Saya heran, kata Siti Fatimah, di tahun ke-10 itu kenapa Jibril datang 2 kali. Jadi 1 malam datang 2 kali, Pak, biasanya hanya sekali. Ini menjadi isyarat bagi kita bahwa semakin kita berumur, semakin sepuh, semakin tua, bukan semakin kendor dalam menuntut ilmu, tapi justru harus semakin rajin. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, karena itu ilmu harus terus, ya, dikaji. Karena itu dia menjadi target pembinaan orang yang beribadah di bulan Ramadan. Kita lihat dulu definisi para ulama. Saya temukan banyak sekali definisi tentang ilmu. Tapi yang paling mudah lah, ya, yang paling mudah dicerna, para ulama ahli bahasa mengartikan ilmu adalah Al-Quran. Al-Quran adalah al-ilmu yang Allah turunkan untuk keselamatan manusia dunia akhirat. Selain itu tidak ada ilmu yang wajib diketahui sebagaimana wajibnya Al-Quran. Maka ilmu secara bahasa adalah idrakus syai'i, mengetahui sesuatu bihaqikotihi, ya, bihaqikotihi itu sesuai dengan kebenarannya. Tak iya nu hese nama, Pak, bihaqikotihi na nu hese mah. Karena mengetahui sesuatu itu gampang. Bapak ingin mengetahui apa? Cabang ilmu apa? Gampil komo zaman ayeuna, tinggal buka internet. Saja me buca baca, jol asapang pinter nawenya. Tapi apakah yang kita baca itu benar-benar berita yang hakiki?
benar-benar kebenaran yang sejati atau justru manipulasi. Itu yang sulit. Karena manusia terbatas dengan panca indera, tidak tahu apakah ini benar atau tidak, karena itu harus dikonfirmasi. Nah, pengkonfirmasian inilah disebut kajian empirik. Kajian empirik yang selalu harus dibuktikan benar ente gitu Pak. Ternyata tidak semua ilmu bisa dikaji secara empirik. Tidak semua ilmu bisa dikaji secara empirik. Ada wilayah-wilayah pengetahuan ilmu yang kita tidak bisa untuk membuktikan, tetapi kita harus meyakini, mempercayai kepada sumber yang terpercaya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka ilmu juga disebut pengetahuan yang benar lah gitu. Benar dalam arti sesuai sebagaimana adanya, asyidqu atau kebenaran. Sesuatu pengetahuan bisa dikatakan sebagai al-ilmu jika dia asyidqu, yaitu benar, sesuai dengan hakikatnya, sesuai sebagaimana adanya. Nah, karena ilmu itu sangat erat kaitannya dengan segala yang ada, kita tidak tahu ada berapa macam realitas ya, atau sesuatu yang disebut ada itu berapa banyak. Ya, ada yang bersifat syahadah, bisa terdeteksi oleh panca indera. Ada juga yang bersifat gaib, tidak terdeteksi oleh panca indera. Nah, maka ilmu itu ketika kita hanya diberikan batasan panca indera untuk mencari data, ternyata ilmu itu di luar daripada apa yang bisa dicapai oleh panca indera, kita tidak bisa mencapainya. Itulah ilmu gaib. Tah wilayah ieu mah wayahna harus mempercayai informasi yang kita kita sudah pastikan kebenarannya. Naon agama gitu Pak. Bagaimana caranya? Agama kan banyak. Ya silakan uji saja seluruh agama. Silahkan kaji semua agama. Manakah agama yang paling rasional? Maka temukanlah agama yang paling rasional itu. Ketika dia benar, agama itu benar dalam menyajikan fakta rasional, maka agama itu pun pasti akan benar ketika menyajikan fakta yang irasional menurut pikiran kita. Jadi ketika membahas tentang sains ya, ilmu pengetahuan, agama ini benar, tidak cacat. Maka ini bisa jadi tanda atau isyarat bagi kita agama ini punya kredibilitas, punya kekuatan ketika dia membicarakan perkara gaib gitu Pak. Bukankah itu adil? Ya. Kalau misalkan orang-orang akademik, orang-orang sekuler yang tidak mau menggunakan sumber wahyu, selalu harus dibuktikan secara empirik. Silakan. Sekarang agama bisa dikaji secara empirik. Manakah agama yang selalu selamat, selalu sesuai dengan kajian empirik? Temukan agama itu, lalu ketika agama yang sesuai dengan kajian empirik tersebut menceritakan perkara gaib, wayahna kudu iman gitu. Nah, itulah yang dimaksud dengan al-ilmu bagian atau terdiri dari syahadah dan gaibah. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran mengizinkan pada kita semua mengambil ilmu dari dua sumber, Pak. Ilmu itu sumbernya ada dua. Satu, untuk ilmu-ilmu yang tadi bersifat syahadah, silahkan dikaji dengan kerangka berpikir yang benar. Itulah kajian empirik. Maka disebut oleh Quran itu sebagai ayat-ayat kauni atau ilmu-ilmu keduniawian. Kauni, sok kaji. Tapi ada satu lagi yang mana Allah memberikan isyarat bahwa ini adalah pengetahuan gaib, di mana manusia tidak bisa menjangkaunya. Maka manusia harus melibatkan keimanan kepada sumber yang sudah kita yakini kebenarannya tadi. Keimanan kita ini meyakini sumber-sumber wahyu, itulah sumber qauli atau ayat-ayat qauli. Allah berfirman,
dua sumber ilmu ini harus dipakai. Jika ada manusia yang berhasil memadukan dua sumber ini, maka Allah di dalam Quran memberikannya gelar kehormatan. Gelarnya apa? Bukan profesor, bukan doktor, bukan master, bukan sarjana, tapi gelarnya adalah ulul albab. Ulul albab adalah manusia yang berhasil memadukan dua jenis sumber ilmu, sumber wahyu dan sumber empirik. Ya, tentu saja nanti ada cara bagaimana menggabungkan kedua sumber ini. Para ulama menjelaskan untuk menggabungkan sumber wahyu dan sumber empirik ini, maka caranya adalah dengan adab. Adabul ilmi, adab mencari ilmu. Nganggo adab, Pak. Karena kalau tidak pakai adab, nu sumber wahyu moal dipasikeun ku Allah. Karena kalau tidak pakai adab, orang Barat yang mempelajari Islam pun mereka mengkaji sumber wahyu. Orientalis itu, bukankah mereka juga meneliti Quran? Mereka juga meneliti hadis, bahkan mereka menulis karya-karya hebat. Ada kamus istilah hadis tebal, itu ditulis oleh orientalis Jerman. Ya, orientalis itu mengkaji Quran dan hadis, mengkaji sumber wahyu. Tapi apakah mereka ulul albab? Nah, bukan. Kenapa? Karena mereka datang kepada Quran, datang kepada hadis tidak pakai adab. Karena itu menjadi modal bagi siapapun yang belajar mengkaji al-ilmu, ilmu yang sesungguhnya yaitu Al-Quran. Misalkan santri di pesantren mau belajar al-ilmu, itu modalnya kan setidaknya harus punya 3 ilmu dulu. Yang pertama ilmu bahasa Arab, ya. Mun bade ngaos Quran mah kedah apal bahasa Arab. Yang kedua ilmu mantik, ilmu kebenaran berfikir, kerapihan berfikir, terhindar dari logical fallacy, kesalahan berfikir, ya. Nah, itu ilmu mantik, ilmu utak-atik utek gitu, Pak. Ilmu utak-atik utek. Bukan menjadikan akal sebagai sumber ilmu, bukan. Mantik itu melatih kita bisa mengambil kesimpulan dengan benar gitu, Pak. Mantik teh sanes filsafat, sanes mantik itu. Contoh ya, saya masih ingat ketika di pesantren dulu pelajaran ilmu mantik hari pertama ku ustad dipasihan rumus pertama yang kami pelajari, A sama dengan B. Kalau B sama dengan C, maka A juga sama dengan C gitu. Kulu bid'atin dolalah, bid'ah A, dolalah sesat B gitu. Dolalah B, finnar masuk neraka C. Kalau A sama dengan B, B sama dengan C, maka A pun sama dengan C. Kalau bid'ah itu sesat dan sesat itu masuk neraka, maka bid'ah itu masuk neraka, gitunya. Lalu disuruh bikin contoh seorang gitulah ilmu mantik, ya. Mun kieu, kesimpulannya harus benar. Ya. Misalkan Allah berfirman di dalam Quran, ulama adalah orang yang takut kepada Allah, gitunya. Inama yakhshauna alladzina yakhshauna, orang yang takut kepada Allah itu al ulama, disebut ulama. Kemudian di ayat lain dikatakan orang yang paling hebat, orang yang terbaik di muka bumi ini adalah orang yang takut kepada Allah. Sok simpulkeun kumaha? Ulama adalah orang yang takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah adalah orang yang paling bagus, paling baik, paling khair, terbaik, manusia terbaik, makhluk terbaik itu yang takut kepada Allah. Berarti kesimpulannya ulama adalah makhluk terbaik, gitunya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, itu ilmu mantik. Yang ketiga modalnya adalah adab alim wal muta'alim ini. Ilmu adab, mencari ilmu. Adab ya mah, ya. Juga adab mengajar ada. Ini 3 dasar. Bahasa Arab, ilmu mantik, adab alim, tuh modal dasar. Nanti kalau ini sudah dikuasai, bisa mempelajari modal dasar yang kedua.
naon ilmu alat gitu. Ilmu alatnya naon nya ulumul Quran, ulumul hadis, usul fikih gitu Pak. Setelah ilmu alat ini dikuasai baru membaca Quran dan hadis. Ayat-ayat Quran dibaca oleh ilmu pakai alat ulumul Quran, matan-matan hadis pakai ulumul hadis gitu Pak. Nanti ayat Quran dan hadis yang mengandung fikih pakai usul fikih, baru nanti lahir kesimpulan, lahir fikih tuh. Jadi modalnya banyak sabaraha hiji. Ini sekarang zaman kita berapa banyak orang awam yang tidak mengerti apa-apa, tidak belajar apa-apa, tidak menempuh jalur pelajaran yang ditetapkan oleh para ulama, jorame ribut masalah fikih. Ya tinggal fikih mah ditungtung atuh. Jorame ribut pasea masalah fikih. 4 imam madhab wae beda-beda kesimpulanana teu pasea naon da apal kumaha hesena nyimpulkeun fikih. Urang mah pasea naon da teu ngarti gitu. Tong boro fikih atuh pan Quran hadisna ge teu tamat macana urang mah. Komo mun diajar ulumul Quran, diajar ulumul hadis, diajar usul fikih, kaidah-kaidah usuliyah nu sederhana wae tibaralik atuh. Ini kekesalan saya kepada orang-orang liberal banyak. Sanes ka Bapak. Apatah lagi berbicara masalah bahasa Arab. Bahasa Arab itu sederhana. Ada ilmu nahwiyah, bapakna bahasa Arab. Ada ilmu tasrif sorof, ibunya bahasa Arab. Nanti ada balago, ya, sastra Arab. Bagaimana orang Arab memahami kosakata yang maknanya bisa jadi tidak satu. Balago, ada ilmu ma'ani, ada ilmu badi, ada ilmu bayan, ada ilmu arud. Seueur bahasa Arab deh. Ima bahasa Arab nawai teu diajar Pak. Jol nyebut weh semua agama benar. Kumaha? Ya. Meskipun tidak dikerudung, tapi hati saya berkerudung. Kumaha itu? Apakah tidak terasa sedang menghina apa yang diwariskan oleh para ulama? Dan para ulama adalah pewaris Nabi. Berarti menghina ulama, menghina Nabi. Ya. Seenaknya mengambil kesimpulan dari Quran dan hadis, kesimpulan-kesimpulan yang ngaco. Dan itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bapak kata Nabi, la taqumus saatu, tidak akan terjadi hari kiamat. Ya. Sampai datang dajjalun kadzabun, cek Nabi. Lihat Nabi pakai bentuk jamak, bentuk plural. Dajjal-dajjal yang semuanya berdusta. Ya. Mereka datang kata Nabi bihadisin dengan ucapan-ucapan yang tidak pernah bimalam tasma'u antum wala abaukum. Ucapan-ucapan yang tidak pernah engkau dengar dan tidak pernah bapak-bapakmu, nenek moyangmu dengar. Tiba baheula apanya? Dari dulu tika pungkur. Yang disebut agama itu boleh dipilih, silakan. Setiap orang punya hak memilih agama ini, kebebasan beragama silakan. Dipilih satu lalu yakini bahwa agamanya itu paling benar, itu sah-sah saja. Namanya keyakinan eksklusivisme, agama saya yang benar, agama yang lain tidak benar, itu boleh. Dari dulu manusia begitu. Baru sekarang di zaman kita ada ucapan yang belum pernah kita dengar, belum pernah nenek moyang kita dengar, mengatakan semua agama benar. Coba. Berarti kalau ada orang mengatakan hal yang seperti itu, kata Nabi, dialah dajjal. Dajjalun kadzabun, dajjal-dajjal yang semuanya berdusta. Nah, nanti dajjal itu banyak. Di antara sekian banyak dajjal yang ada satu yang paling hebat, dia punya gelar Al-Masih, Al-Masihud Dajjal. Orang Yahudi menyebutnya Mesiha Dagala. Orang Kristen menyebutnya Antikristus, Antichrist. Nah, kenapa ada orang-orang seperti itu di zaman kita, Pak? Mari kita kembali lagi kepada epistemologi ilmu di dalam Islam. Sumber ilmu itu mana? Bagaimana manusia mencari kebenaran? Bagaimana caranya? Dan bagaimana setelah dicari dikonfirmasi bahwa ini benar? Gitu epistemologi itu Pak.
Bagaimana cara mencari kebenaran dan bagaimana mengkonfirmasi bahwa itu benar. Siga misalkan saur bapak kamu rangkali jang pangneangankeun kiciwis. Kiciwis budak teh teu apa? Berarti yang disebut dengan epistemologi ilmu untuk kiciwis, bagaimana cara mencari kiciwis di pasar. Kumaha carana? Nya naroskeun kanu dagang. Setelah dapat, bagaimana mengkonfirmasi ini adalah benar-benar kiciwis gitu. Tak itu epistemologi ilmu teh. Kata Allah boleh mencari ilmu dan mengkonfirmasi bahwa itu benar dari dua sumber, satu sumber wahyu, dua sumber empirik. Nah, hari ini ada orang-orang yang tadi saya katakan memiliki kesimpulan yang ngaco. Itu karena mereka membuang sumber wahyu ke tempat sampah. Sumber wahyu dipiceun, Pak. Yang dipakai itu sumber kauni saja, sumber empirik saja. Nah, naon teh kudu kaharti, kudu dibuktikan. Ya? Kedah dibuktoskeun. Nah, maka tidak sedikit para ulama kontemporer, ulama sekarang yang menerjemahkan gerakan liberalisasi, gerakan sekularisasi yang membuang sumber wahyu ke tempat sampah itu, yang nantinya menyeret kepada ateisme, menyeret kepada satanisme, Pak, nyembah setan, dengan penafsiran dajjal buta sebelah matanya gitu. Ada para ulama yang sebagian ulama yang menerjemahkan dajjal buta mata sebelah itu dengan satu sumber ilmu saja yang dipakai sumber empirik gitu, Pak. Padahal ilmu itu harusnya ada dua. Makanya Nabi mengatakan dan Allah tidak buta sebelah karena Allah mengizinkan dua sumber ilmu. Terus Pak, nah maka setelah kita mengenal sedikit ini ya, disinggung bab ilmu, kita sebagai manusia dituntut supaya berilmu oleh Allah. Dari mana kita tahu? Ternyata para ulama ahli tafsir membedakan penyebutan manusia di dalam Quran. Di dalam Quran Allah memanggil manusia dengan sebutan yang berbeda-beda. Apalagi nanti kalau jenis kelaminnya beda, menyebut laki-laki, menyebut perempuan. Perempuan itu banyak sekali macam ragam kosakata yang oleh Allah digunakan di dalam Quran. Perempuan ya, disebut al-untha, disebut an-niswah, disebut an-nisa, disebut al-imro'ah, disebut az-zaujah gitu Pak. Banyak. Kalau bapak terame bapak mah arijal we gitu. Nah, tapi perempuan dan laki-laki ini manusia, salah satunya oleh Allah disebut An-Nas ya. An-Nas manusia. Nanti ada juga al-insu atau ada juga al-insan. Di dalam Quran ada satu surat bernama surah Al-Insan atau disebut juga surah Ad-Dahr. Itu surah Al-Insan. Nah, maka kita disebut An-Nas, Al-Insu, Al-Insan. Saya ambil contoh ayat yang berkenaan dengan saum, banyak. Iya, ayat saum kan? Al-Baqarah 187. Uhilla lakum lailatas syiyam tadi Allah menutup dengan kalimat tilka hududullahi fala taqrabuha. Itulah aturan Allah, jangan engkau langgar atau jangan berani mendekatinya. Maksudnya mendekati tadi ya, perempuan istri kita ketika kita sedang itikaf gitu. Begitu kalimat sebelumnya itu. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi, begitulah Allah menjelaskan ayat-ayatnya linnas tuh. Jadi ketika Allah membicarakan ayat, hukum, ilmu, itu kita manusia disebut annas. La'allahum yattaqun, supaya mereka bertakwa. Ini manusia disebut annas. Contoh lain masih di ayat saum, tapi di penjelasan saum yang pakai lapad sod waw mim banyak. Anu Siti Maryam teh apa? Kan di dalam Quran itu ada saum, ada siam ya. Apa bedanya sudah dijelaskan. Nah, ini ayat yang menggunakan saum. Ini kan lafad saumnya ada di sini kan? Nah, saumannya. Ternyata di ayat ini manusia disebut bashar di dia mah. Allah berfirman kepada Siti Maryam, fakuli makanlah, washrobi minumlah, waqorri ainan gembirakanlah hatimu, fa imma taroyina minal bashar.
ahadan, jika kamu bertemu seseorang manusia, tuh di dieu mah jalmi teh disebat basyar. Para ulama ahli tafsir menjelaskan, kita insan dulu ya. Insan, anas, al-insu ini. Kenapa manusia disebut anas, insan, insu di dalam Al-Quran? Saya kutip pendapat Imam Ibnu Manzur, seorang ahli bahasa Arab, ulama bahasa, dalam kitabnya yang terkenal, kitab Lisanul Arabi. Imam Ibnu Manzur menjelaskan bahwa al-insan, al-insu dan an-nas yang diterjemahkan sebagai manusia bisa berasal dari kata anasa atau juga bisa berasal dari kata anisa, bukan anisa perempuan, tapi hamzah nun sin bacanya anisa, nunnya di kasroh, kalau tadi nunnya di fathah. Atau bisa juga berasal dari kata nasia. Maka manusia disebut insan atau anas berasal dari kata anasa. Apa arti anasa? Anasa adalah satu, absoro, melihat. Berarti manusia adalah makhluk yang bisa melihat. Ternyata Bapak, di dalam bahasa Arab melihat itu ada dua. Ada melihat dengan mata kepala sendiri, dohir, dengan mata fisik, nazoro. Tak iya mah upami ningalku iya disebatna nazoro. Makanya di dalam Quran surat naun tete gening Al-Ghoshiyah ya, afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat, apakah kamu tidak melihat bagaimana unta diciptakan? Tingali. Wa ila sama kaifa rufi'at, bagaimana langit ditinggikan. Wa ilal jibali kaifa nusibat, gunung ditancapkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat, itu kan ungzur, itu lihatlah ku ieu ningalna. Nabi Musa dulu kepada Allah, ya Rabbi arini angzuru ilaika, ya Allah datanglah perlihatkan kepadaku, aku ingin melihatmu. Tuh surah Allah kumaha, Musa lantaroni, engkau tidak akan bisa melihatku sampai kapanpun. Makanya ketika turun tajalli sinar Allah sampai meledak gunung di seberang sana, Nabi Musa pingsan. Moal kiat ningal Allah ku ieu mah Pak. Tapi aneh, di dalam hadis para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, apakah nanti di akhirat kita bisa melihat Rob kita, melihat Allah? Nabi menjawab, ya. Nah, angke di surga mah tiasa ningal Pak. Lalu kata para sahabat, apakah tidak berdesak-desakan cenah jalmi ti zaman Nabi Adam nepi ka umat Nabi Muhammad ningal Allah langsung? Apakah tidak berdesak-desakan? Kata Allah, kata Nabi, apakah kalian berdesak-desakan melihat bulan purnama? Gitunya. Berarti di surga nanti kita bisa melihat Allah. Kenapa? Karena di surga jasad yang dipakai bukan jasad yang ini. Allah mengganti dengan jasad yang baru. Tetapi di dunia tidak mungkin kita bisa melihat zat Allah. Karena iya mah tetiasa dikaji secara empirik, kudu iman iya mah. Maka Allah Subhanahu wa taala menasehati kita untuk mengenal Allah tidak dengan mata yang ini, tapi dengan mata hati. Inilah ihsan. Ihsan teh naon? Anta budallaha ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah seolah-olah melihatnya. Taro teh tina ro'a, tak ieu melihat nu kadua Pak. Ka'annaka tarahu, seolah-olah melihat Allah. Fa in lam takun tarahu, kalau engkau tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka, maka yakinilah Allah selalu melihatmu. Biasa ku hate mah ku ro'a, ro'a itu melihat dengan ilmu, melihat dengan mata batin, itu ro'a. Makanya Allah mengatakan anta budalloha ka'annaka tarahu, pakai ro'a. Atau ada ayat yang terkenal di dalam Quran, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Hei Muhammad, apa kamu tidak melihat? Datang nganggo taro berarti ro'a Pak, melihat dengan ilmu.
Kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Apa yang dilakukan Allah kepada tentara gajah? Cek Nabi teh, punten ya Allah, abdi teu acan lahir gitu. Karena Nabi lahir beberapa bulan setelah peristiwa gajah kan. Karena itu tidak menggunakan nazoro yang artinya melihat secara langsung, dan Nabi teu acan lahir. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil itu pakai lafad ro'a. Maksudnya, apakah kamu tidak melihat dengan ilmu? Apakah kamu tidak memahami, gitu Pak? Atau Nabi sendiri juga bersabda kepada kita ketika mengajarkan kita sholat. Kata Nabi bagaimana? Bapak ibu solu kama ro'aitumuni usolli. Sholatlah kama sebagaimana ro'aitumuni ro'at. Engkau melihat usolli aku sholat. Bagaimana melihat Nabi sholat? Bagi kita yang hidup di zaman ini titiasa video na kita ayah, maka ini maksudnya melihat dengan ilmu dipelajari. Oh kieu salat, oh gitu. Oh bagaimana kalau kita sholat gerakannya tidak seperti gerakan Nabi? Kumata ayah hadisna sahabat yang sholat di Masjid Nabawi, sholatnya duka sigah kumaha, lalu mengucap salam kepada Nabi, assalamualaikum ya Rasulullah. Qala, Nabi menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Saur Nabi, balik deui, salat deui, maneh can salat. Tuh, fasolla, maka orang itu salat, fasalama sampai salam, kemudian balik lagi kepada Nabi, assalamualaikum ya Rasulullah. Kata Nabi, waalaikumsalam warahmatullah, irji fasolli fa innaka lam tusolli, sampai 3 kali Pak. Jadi kalau gerakan kita tidak seperti gerakan sholat Nabi, maka dianggap tidak melaksanakan sholat. Eta bahayana. Makanya umat Islam dugi ka detil, kumaha Nabi takbir, kumaha Nabi ruku, kumaha Nabi sujud, ya. Isyarat dina tahiyat curug teh janteng atau utek-utekan wae pan dibahas ku urang mah. Ini menunjukkan bahwa kita sedang melihat Nabi sholat dengan keilmuan, karena konsekuensinya berat. Nah, terusnya, maka nazoro melihat dengan mata kepala sendiri, ro'a melihat dengan ilmu, kedua-duanya apabila disebut secara bersamaan itu istilahnya absoro gitu. Jadi absoro itu meliputi nazoro dan ro'a. Yang kedua, manusia disebut anas, insan, insu, dari kata anasa juga bisa berarti alima. Naon alima teh? Berilmu atau mengetahui. Bapak Ibu, mengetahui di dalam bahasa Arab ge aya 2 gitu. Ada mengetahui yang disebut dengan lafad alima, ada yang disebut dengan lafad arofa gitu. Kedua-duanya dalam bahasa Indonesia diartikan mengetahui we. Apa bedanya? Bedanya kalau alima idrokul kulli, mengetahui seluruhnya. Kalau arofa idrokul juz'i, mengetahui sebagian. Makanya ketika bapak dan ibu dulu di masa muda, masa para remaja, bertemu dengan ibu, ibu bertemu bapak, saling menyukai, lalu berkenalan, disebatna masa-masa ta'aruf. Ta'aruf teh tina arofa, ta'aruf. Naon? Mengenalnya sedikit sebagian. Karena itu masa-masa ta'aruf mah nu ditembongkeun teh nu saena we hungkul. Begitu nikah, tos nikah mah alima, katingali jeung nu goreng patutna gitu. Jadi tos nikah mah alima, ya, mengetahui seluruhnya. Manusia punya ilmu. Yang pertama kali diajarkan ilmu itu bapak kita Adam alaihissalam. Nabi Adam diberi ilmu oleh Allah sampai malaikat itu sujud. Sujud di sini artinya bukan menyembah tapi menghormati, merendahkan diri di hadapan Adam karena ilmunya kalah. Maka isyarat Quran tentang pengajaran Allah kepada Adam alaihissalam di dalam surah Al-Baqarah menggunakan lafad yang mana? Alima arofa. Menggunakan lafad
alima wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan kami ajarkan kepada Adam seluruh nama, maksudnya seluruh ilmu. Jadi Nabi Adam itu kalau isyaratnya pakai alima, mengetahui sebagian atau seluruhnya. Seluruhnya. Makanya jangan pernah mengatakan Nabi Adam tidak tahu listrik, ngahina eta ka Nabi. Nah, itu kan kalau bicara tentang teknologi masa lalu jadi panjang deh kayaknya. Nah, jadi arafa alima. Kalau mengenal Allah bagaimana? Alima arafa, mengenal Allah. Arafa. Makanya di dalam ilmu tauhid disebut ma'rifatullah, mengenal Allah. Karena kita mungkin mengenal sebagiannya saja. Tidak mungkin mengenal Allah secara keseluruhan. Ya. Tidak mungkin. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini alima. Jadi mengetahui itu bisa sebagian, bisa seluruhnya. Kita dituntut berilmu mengetahui bisa sampai secara keseluruhan apabila Allah mengizinkan. Nah, yang terakhir istadzana, makna dari anasa itu apa? Istadzana, dia punya sifat minta izin apabila menggunakan barang yang bukan miliknya. Ini menunjukkan manusia itu punya budi pekerti yang baik, punya sisi moral, punya akhlakul karimah. Jadi ilmunya jadi amal, bukan sekedar ilmu gitu Pak, bukan sekedar dihafal tapi jadi pengamalan. Maka bisa disimpulkan dari kata anasa ini, kenapa manusia disebut insan adalah berarti manusia itu makhluk yang mempunyai daya nalar, berilmu, mencari data, belajar sampai mengetahui, dan dia juga beradab, memiliki budi pekerti. Terusnya kedua, insan, insu dan anas juga bisa berasal dari kata bukan anasa tapi anisa. Ini pendek penjelasannya ya. Anis itu secara bahasa artinya jinak, Pak. Orang Arab sering mengatakan hayawanun anisun, hewan yang jinak, yang hidup berdampingan dengan manusia. Apa? Kucing, ikan, burung, itu hayawanun anisun. Inilah sifat manusia, anis, jinak. Lawan kata dari anis adalah tawahasya, sanes Ahok. Anis lawannya tawahasya. Tawahasya mana naon? Buas. Tawahasya itu sifat daripada jin. Jin itu buas, kan tidak mungkin manusia berteman dengan jin. Nu jinak jeung nu buas bakal eleh urang gitu Pak. Satu-satunya manusia yang bisa mengalahkan jin, diberikan mukjizat oleh Allah, itulah para nabi gitu. Paling hebat Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, maka jinak secara bahasa, secara istilah bagi manusia artinya ramah, ramah dalam pergaulan. Jadi anis teh ramah. Palingan Pak Anies bageurnya, Pak Anies Baswedan. Makanya kalau ada manusia sikapnya tidak ramah, tunggal-tunggul kabatur teh, popolotot, nyarekan, komo bari majeg siga nu di terminal. Berarti sudah lepas dari makna kemanusiaan. Kalau tidak ramah bukan manusia gitu Pak. Nah, itu manusia berarti ramah dalam pergaulan. Atau manusia disebut insan, insu dan anas juga bisa berasal dari kata nasia yang artinya lupa, sering lupa. Pohoan, nasia teh poho, nasia poho gitu Pak. Jadi pami hoyong terang nah jalmi beti sebat al insan atau anas nasia poho gitu Pak. Nah, maka kalau digabung penyebutan manusia di dalam Quran al insan, anas dan al insu berasal dari anasa, anisa dan nasia. Bisa kita simpulkan dari kata ini manusia itu makhluk yang mempunyai daya nalar, berilmu, mencari data, mengetahui ya. Bisa berilmu, belajar, kemudian juga dia beradab, istadzana, meminta izin ya, punya akhlak. Lalu dia juga ramah dalam pergaulan, meskipun kadang suka lupa gitu ya. Itulah insan. Jadi ketika manusia disebut insan, sedang melibatkan penggunaan akal pikiran gitu Pak.
Kalau manusia, orang pindah pembahasannya. Kalau manusia disebut bashar, maka ini yang disorot fisikalnya, jasad, fisiknya. Makanya ketika manusia disebut bashar, tidak ada beda dengan domba, gitu Pak. Ayat kekaitan dulur, gitu. Pas disebat bashar mah. Apa artinya bashar? Bashar itu secara bahasa kulit yang tumbuh bulu, itu bashar. Kulit yang padanya tumbuh bulu. Kalau kulit yang padanya tumbuh bulu disebut bashar, maka bashar itu punya karakter 3. 1, tercipta dari saripati tanah. Tak ima sami bapak urang jeung sapi jeung domba sami. Domba ge tina jukut eta teh Pak. Si selna teh kanggo engke jadi budakna teh tina saripati tanah. Juga bashar itu butuh makan dan minum. Kalau tidak makan, tidak minum mustahil hidup. Ya. Jangankan tidak makan, tidak minum saja ripuh garing. Butuh makan dan minum. Yang ketiga, bashar itu pasti mengalami mati, kematian. Berarti ketika manusia disorot sebagai bashar, maka kita sedang disorot aspek fisikalnya, tidak disorot penggunaan akalnya. Pas tadi Siti Maryam gendong bayi, kalau ada manusia bertemu di jalan, ku Allah disebut bashar, naon? Manusia belegug gitu Pak. Kenapa tidak punya akal? Sidik eta teh mujizat Siti Maryam teh disebut pejinahnya. Sedang disorot, sebut bashar teu pantes jadi insan mah. Da insan mah pasti meyakini Maryam ini tidak berjinah tapi mujizat dari Allah. Nah, maka Bapak dan Ibu, sebenarnya kita ini adalah bashar yang dituntut naik kelas menjadi insan gitu. Bagaimana caranya naik kelas? Harus berilmu. Maka inilah kepentingan al-ilmu dalam hidup manusia. Karena itu saya tadi di mukadimah mengatakan, jika kita tidak mensyukuri akal fikiran ini untuk mencari kebenaran, maka tidak ada beda hidupnya dengan domba. Terus Pak, nah ini modal awal manusia mencari ilmu. Allah berikan 3. 1, Qul huwallazi ansha'akum, dialah Allah yang membentukmu. Wa ja'ala lakumus sam'a, as-sam'u pendengaran. Wal absara, 2, penglihatan. Absara itu tadi meliputi nazoro dan ro'a. Wal afidah, dan hati. Hati ini, afidah ini ada di kolbun, ya, dan dikontrol oleh aklun. Inilah jiwa kita. Jadi 3 fasilitas mencari ilmu dari Allah. Yang pertama diberikan disebut pendengaran dulu. Ini cocok dengan kajian ilmu sains Pak ya. Bahwa kata dokter, bayi yang dikandung itu pertama kali bisa mendengarnya, as-sam'u. Lalu borojo lahir 1 bulan, ada yang lebih bisa melihat, wal absar. Sudah paham tidak? Bisa mendengar, bisa melihat, belum paham. Ketika memasuki usia balik, baru ada afidah, dia paham. Nah, qalilan ma tashkurun, tapi sedikit sekali mereka bersyukur. Digunakan untuk ibadah, ini semua sedikit sekali. Nah, maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ternyata Nabi Muhammad SAW menyebutkan di dalam hadis, bagi kita manusia bashar sudah diberi modal pendengaran, penglihatan, afidah, akal fikiran untuk naik derajat menjadi insan. Ya, bagaimana cara mencari ilmunya? Kata Nabi, inna masalama, di sini tidak ada inanya ya. Masaluma ba'asani Allahu bihi minal huda wal ilmi. Perumpamaan apa yang Allah utus kepadaku daripada petunjuk dan ilmu, tuh ilmu. Naon petunjuk dan ilmu teh? Al-Qur'an. Kamasalil goisin, ada di riwayat lainnya kamasalil goisil kasir gitu Pak. Tak ubahnya seperti hujan deras. Jadi Quran itu oleh Nabi diumpamakan seperti hujan deras. Asoba ardon, menimpa bumi, menimpa tanah. Jadi bashar itu manusia yang belum punya ilmu, tidak punya keimanan, ya. Tak ubahnya seperti tanah yang kering.
Maka ketika kita mencari ilmu, dan tadi saya katakan ilmu itu adalah Al-Quran, ketika kita beriman dan berilmu dengan Al-Quran, kita seperti tanah kering yang disiram air hujan. Jes gitu Pak. Tanah itu jadi basah dan hidup. Makanya hanya orang beriman yang dianggap hidup gitu Pak. Orang kafir mah teu dianggap hidup. Naon buktina? Engke di akhirat moal dihisab. Langsung dialungkeun orang kafir mah. Nu dihisab mah orang beriman karena hidup. Berilmu menyerap air, menyerap ilmu. Apakah berhenti sampai menyerap saja? Tidak, kata Nabi tinggal. Ia Nabi melakukan perumpamaan. Manusia setelah berilmu harus apa yang dilakukan? Fakanat minha to'ifatun to'ibatun qabilatil ma'a. Ada satu tanah yang menerima air, fa'an batatil kala'a, harus menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ketika tanah itu menyerap air hujan, lalu dia hidup, subur, harus menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Hidupnya harus menghidupkan. Manusia beriman, menerima Quran, harus melakukan amal soleh. Makanya inaladina amanu kadituna pasti wa amilu solihat. Kalau iman ilmu tidak ada amal soleh, nah kanggo naon? Karena jika iblis beriman tidak? Iman, bahkan imannya sudah hakul yakin ngobrol jeung Allah teh. Iblis berilmu, ilmu atuh. Apal di mana alam dulu ketika Nabi Adam melanggar aturan Allahnya. Iblis mah apal. Dan pengalamannya sudah berapa ribu tahun sampai sekarang belum mati. Ilmunya luar biasa. Tapi apakah ada amal dari iblis? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika malaikat suruh sujud kepada Adam, beramal lah. Malaikat mah bersujud, iblis mah henteu tuh teu aya amal. Iblis tapa jalmi nu ngadon sombong ku elmuna, ari amalna teu ayaan. Seperti orang-orang liberal itu, mereka mengkaji Quran, mengkaji hadis, tapi tara ngamalkeun, malah merusak. Makanya disebut intelektual ala iblis. Bahasa legegna diabolisme. Diabolisme teh intelektual ala iblis, itu bahasa sekarang modern. Kalau bahasa ulama klasik, bahasa ulama zaman dulu disebutna talbis iblis. Talbis teh naon? Talbis teh berpakaian. Berpakaian dengan iblis. Moal kahartos ku urang mah kedah diterjemahkan secara idiom. Di Indonesia mah teu disebat berpakaian, upami kepalsuan teh disebatna topeng. Jadi talbis iblis teh topeng iblis. Nah, kenapa nanti ada orang yang berilmu, mengetahui ilmu-ilmu, belajar Quran dan hadis, tapi yang dikeluarkan dari pembicaraannya tidak menunjukkan ya orang yang setuju dengan hukum Allah. Tak iya Pak, intelektual ala iblis teh. Kita tidak boleh seperti itu. Kita harus menjadi ulul albab. Tak iya ulul albab. Surah Ali Imran 190 191. Saya sengaja tidak cantumkan terjemahannya supaya Bapak bisa fokus ke lafaz Arabiknya. Inna fi khalqi samawati wal ard. Penciptaan langit dan bumi. Waqtilafil laili wan nahar, pergantian malam dan siang. La ayatin, harus jadi ayat, harus jadi tanda. Tanda teh naon? Ilmu, Pak. Tanda teh ilmu, ilmu teh tanda. Tanda bahwa itu benar gitunya. Makanya tanda di mana Bapak tinggal disebutna alamat. Alamat teh bahasa Arab tina ilmu teh Pak. Tanda. Tanda teh ilmu. Contoh kieu, senal capit ngajajar 10, sadayana warna hejo swallow. Teu aya cirian, sami sadayana. Taroskeun dupi senal Pak Haji nu mana? Duh, sami sadayana. Teu aya tandaan, tidak ada ilmu, tidak. Ku Pak Haji tadi seratan nami. Ya, dinamian. Si sendalna teh. Maka itu menjadi tanda ciri. Mana ayeuna sendal Pak Haji? Kita jadi berilmu. Oh, nu ieu tah tanda. Tuh, ilmu teh tanda. Pergantian siang dan malam, penciptaan langit dan bumi harus jadi tanda, harus jadi ilmu. Liulil
albab bagi ulul albab. Cok, saha ulul albab teh? Siapa ulul albab itu? Tinggal Pak, ini karakter ulul albab. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang seperti ini ya, insyaallah. Yaitu alladzina yazkurunallaha, orang yang senantiasa mengingat Allah. Qiyaman ketika berdiri, qu'udan ketika duduk, wa ala junubihim dan ketika berbaring. Zikir ini mengingat Allah, tapi bukan sekedar ingat-ingat gitu sanes. Zikir itu ada zikir dengan lisan, zikir dengan hati, zikir dengan perbuatan. Jadi az-zikru al-ibadah. Zikir itu ibadah secara paripurna. Sami jeung syukur, ngan ari syukur mah ditinjau dari aspek penggunaan rezekinya. Semua fasilitas hidup dari Allah dipakai nyembah Allah, syukur. Nah, kalau zikir mah disebut ibadah teh dilihat dari aspek motivasi ingat kepada Allahnya. Kenapa Bapak sholat? Sieun ku Allah. Allah perintah untuk kita sholat tuh zikir, Pak. Jadi az-zikru al-ibadah, zikir itu ibadah. Berarti ulul albab itu yang pertama kali dilakukan adalah ibadah yang benar. Karena ibadah itu tidak boleh baik, tapi harus benar. Benten baik jeung benar apanya? Meskipun baik, tapi tidak benar, tidak akan diterima. Meskipun menurut kita tidak baik, nah kieunya, tapi itu yang dianggap benar oleh Allah, insya Allah pasti diterima. Makanya ada istilah khair, ma'ruf, birun, hasanah, thayyibah, sadayana diartikeun kebaikan we dina bahasa Indonesia mah. Kan beda-beda eta teh. Khair, baik naon, ma'ruf, baik, kebaikan, nya. Birun kebaikan, hasanah kebaikan, thayyibah kebaikan. 5 lafaz kebaikan ini berbeda dengan kebenaran, al-haq kebenaran gitu. Aya deui teh lapan nu sanes kanggo al-haq. Tah aya. Hiji we kebenaran. Al-haq ya, benar. Jadi ibadah itu harus benar, bukan harus baik. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka ulul albab adalah orang yang beribadah dengan benar. Setelah zikir, setelah beribadah, apa yang dilakukan ulul albab? Wa yatafakkarun, dan dia berfikir. Tafakkarun, fakaro, fikir, mikir. Jadi ulul albab mah dikir heula, ibadah heula neme mikir. Wa yatafakkaruna, baru dia berfikir, baru dia sekolah, baru dia meneliti, baru dia study, baru dia research, penelitian, membuat skripsi, tesis, disertasi, ya. Setelah ibadah dengan benar. Fi khalqis samawati wal ard, bahkan kalau dia mau mengkaji penciptaan langit dan bumi yang begitu rumit, insya Allah tiasa. Kenapa? Karena Allah membantunya dalam proses belajar. Jadi bagi kita yang bingung, sudah punya anak, anaknya sudah besar, anak bapak itu mau kuliah tapi bingung kemana, tong waka bingung Pak, milari universitas nu mahal, atau milari dosen nu pinter, atau milari buku nu terkenal, ulah waka. Tapi ajarkan dulu kepada anak kita yang mau kuliah ini menyembah Allah dengan benar. Sok sujud heula jang, sujud kanu gaduh ilmu, engke ujang dianterkeun ku Allah teh, nya. Moal kahartos ku urang proses nama, nahabet ka dieu heula, nahabet ka ditu heula, kailmuan urang teh. Ternyata Allah sedang membantu kita dalam proses belajar. Inilah ulul albab. Tentu saja kalau kita meyakini bahwa ulul albab itu ibadahnya sudah beres, ibadah ini tidak bisa dilakukan kecuali dengan sumber wahyu. Makanya ibadah ku sumber kauni, tiasa teu ibadah ku sumber kauni, milari Allah, milari kebenaran, tapi ku sumber empirik. Dicontohan ku Quran ge Pak. Naon contona? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim teh mencari-cari Tuhan, tapi ku sumber empirik. Itu gitu Tuhan teh ningali bintangnya. Begitu bintang teu aya, aya bulan, ieu sigana aya leuwih gede. Tuh Pak. Begitu bulan gurub ya, tenggelam, muncul matahari, ieu ketang meureun jiga nama Tuhan urang teh pan kitu. Ketemu tidak Tuhannya? Tidak. Ini isyarat bahwa
Wilayah-wilayah wahyu, wilayah-wilayah agama tidak bisa selalu dibuktikan dengan empiri. Imani kudu kaharti weh. Gitunya. Tidak bisa. Itu Nabi Ibrahim teka penak milari Allah. Begitu didatangi malaikat Jibril baru ditemukan Tuhan yang sebenarnya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka ulul albab akan menghasilkan ilmu yang seperti ini. Ini hasilnya. Setelah beribadah dengan benar, lalu dia belajar, dibantu oleh Allah dalam pembelajarannya, maka ilmu yang dihasilkan adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Rabbana ya Allah, ma khalaqta ma di dieu manafiyah hartosna tidak. Ma khalaqta hadza batila, tidaklah engkau menciptakan ini dengan salah. Tidak salah engkau menciptakan ini semua. Oh, paingan ku Allah teh nahabet diharamkeun ka hartos. Paingan ku Allah ieu nahabet diwajibkeun ka hartos. Gitu, Pak. Itu ulul albab. Semakin mengkaji dia semakin paham kenapa Allah begini dan begitu berkehendak. Ma khalaqta hadza batila, tidak ada yang salah dalam penciptaan Allah, termasuk menciptakan hukum. Kenapa perempuan harus pakai kerudung? Bisa dipahami. Nya kabayang lamun bapak nu ditiung. Jaba badag, jaba kumisan. Ditiung. Kenapa perempuan dapat bagian warisnya sedikit? Kenapa khomer diharamkan? Kenapa babi haram? Kenapa harus sholat 5 waktu? Kenapa begini? Kenapa begitu? Dan seterusnya. Ulul albab pasti akan setuju dengan apa yang Allah tetapkan. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Takjub kepada Allah. Subhanallah itu untuk ucapan takjub. Subhanallah. Itu Pak. Upami masya Allah mah bisa takjub, bisa kaget kepada keburukan boleh. Anu tabrakan jeger, masya Allah boleh. Ayat pelangi indah, masya Allah juga boleh. 2 masya Allah mah. Kenapa kita mengatakan yang baik dan yang buruk itu masya Allah? Karena kita tidak tahu. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kamu benci sesuatu padahal baik. Wa asa antuhibu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kamu suka sesuatu padahal jelek. Makanya kita tidak tahu masya Allah apa yang Allah kehendaki. Walau alam, jegur kahuruan bumi teh. Aya ruko kahuruan. Masya Allah kahuruan. Menurut kita mungkin jelek, padahal ternyata Allah sedang membakar harta-harta yang haramnya. Duruku Allah. Tuh kasayan di mata Allah mah tak itu Pak. Masya Allah. Jadi masya Allah mah kepada kebaikan boleh, kepada keburukan juga boleh, karena kita tidak tahu mana yang baik mana yang buruk sebenarnya. Kalau subhanallah tinggal surat An-Nasr. Idza jaa nasrullah wal fath. Apabila datang pertolongan Allah dan futu Mekah. Pertolongan Allah, pembebasan kota Mekah, kebaikan keburukan. Kebaikan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fid dinillahi afwaja. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Kebaikan keburukan. Kebaikan. Kali itu naon? Fasabbih. Maka bertasbihlah, ucapkan subhanallah tuh. Subhanallah. Naon hartosna subhanallah Pak? Maha suci Allah, eta teh saneh terjemahan secara harfiah. Suci dina bahasa Arab naon? Tohurun, zakiyun, suci mah sofiyun, kholasun, eta suci murni. Ya, sabaha mah saneh suci secara bahasa naon? Nyebrang. Mentas. Bapak mentas jalan, sabaha eta. Mentas balong, ngojay, sabaha. Nabi dipentaskeun ti Mekah ka Masjid Aqsa, ti Masjid Aqsa ka langit ka-7, peristiwa Isra Mi'raj. Tinggal surat Al-Isra ayat pertama bagaimana? Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Sabaha teh dina Umdatut Tafsir dijelaskan ku para ulama ahli tafsir secara bahasa menyeberang. Ari nyebrang ada peristiwa apa ketika kita menyeberang? Peristiwa perpindahan dari satu titik ke titik yang lain. Dan Allah yang mengatur itu. Naon proses, Pak? Tina bodoh jadi pinter nyebrang. Tina atah jadi asak. Cau teh asal nama hejo, letik, liat, teas.
Nah jadi koneng nyapanya dipesek jantan hipu, dituang jantan amis, kupatani digulaan unggal dinten teh. Subhanallah, Allah nu ngaproses eta teh Pak, pelangi indah, Allah nu ngadamelna. Subhanallah, Allah yang menyeberangkan, maksudnya Allah yang memproses. Ngan teu aya deui kalimat nu sepada nu geunaheun keur nerjemahkeun subhanallah gitu Pak. Nya weh diterjemahkeun secara idiom maha suci Allah. Naon maksudna? Maha suci dari sifat kekurangan gitu. Jadi subhanallah itu untuk ketakjuban, takjub subhanallah. Di urang mapan ting ti mana ngajina gitu. Subhanallah itu maha suci Allah. Allah suci dari perkara-perkara buruk. Maka ketika melihat keburukan subhanallah, subhanallah gitu Pak. Ya eta mah bongan da macana terjemahan atuh. Kitu lamun ngaos maca terjemahan. Makanya kita harus bisa bahasa Arab. Nah, ulul albab itu subhanaka maha suci engkau ya Allah dari sifat kekurangan. Semuanya yang diciptakan Allah sempurna. Dikaji ya ku saya anatomi tubuh manusia, nya hukum-hukum sosial, kemasyarakatan, penciptaan bumi, langit, sadayana ditaliti ternyata tidak ada yang salah dengan aturan Allah. Faqina adzabannar, maka jauhkan kami dari siksa neraka. Takut kepada Allah. Jadi ciri ilmu orang ulul albab itu apa? Satu, setuju dengan hukum-hukum Allah. Dua, takjub kepada hukum Allah, kepada kekuasaan Allah. Tiga, takut kepada Allah. Inilah orang yang selamat dalam berilmu, dalam berfikir. Mengkaji ilmu dengan kerangka berfikir yang benar, diberkahi oleh Allah, kesimpulannya menyelamatkan. Ini karena kita menggunakan dua sumber, sumber wahyu dan sumber empiri. Beda dengan orang yang sumber wahyu dipicen ke tempat sampah. Jonaliti Quran weh, nya, jonaliti hadis weh, bakal kieu moal kesimpulanana, moal, nya. Dasanes ulul albab eta mah. Berarti kalau Bapak dina TV, dina internet, di mana wae melihat orang yang gelarnya panjang, profesor, doktor, MPD, PhD, MCK, STNK, BPKB gitunya, panjang pokoknya mah. Tapi ketika wadahan TV ke. Tapi ketika berbicara, kenapa tidak menunjukkan orang yang setuju dengan hukum Allah? Ketika dia berbicara tidak menunjukkan orang yang kagum kepada Allah. Ketika berbicara tidak menunjukkan orang yang takut kepada Allah, berarti dia bukan ulul albab. Naon mikir namangan ibadahna teu beres jalmi kitu teh. Meskipun rek disebat naon wae oge, rek disebut cendekiawan, rek disebut ulama, rek disebut ustad, tapi tidak ada ciri-ciri keilmuan ini sanes ulul albab Pak, ibadahna teu beres. Terusnya, maka orang inilah yang Allah sebut manusia gagal. Tinggal Pak, ini manusia gagal dalam berpikir, dilemparkan ke neraka jahanam karena tidak benar menggunakan akal pikiran atau bahkan akal pikirannya tidak digunakan sama sekali. Walaqad dzara'na li jahannam. Tinggal Pak, kalau ayat Quran diawali dengan qad saja itu sudah pasti terjadi. Qad aflahal mu'minun, orang mukmin pasti bergembira nanti di hari kiamat. Ini qad pakai lam taukid, lam penguat, laqad. Kalau kita mengerti bahasa Arab ini bukan main-main. Walaqad dzara'na li jahannam. Sungguh pasti gitu Pak. Zarokna kami lemparkan li jahannama ke neraka jahanam kathiron banyak sekali jumlah minal jinni wal insi dari jin dan insu tuh disebut nasanes basarnya insu jadi manusia yang sudah menggunakan akal pikirannya. Siapa yang dilemparkan ini? Manusia yang gagal menurut Quran. Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka punya hati, punya akal pikiran tapi tidak mau berpikir tuh. Tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk karena sumber ilmunya dibuang sabelah atuh dah. Walahum ayunun la yubsiruna biha, yang mana kesananya mereka punya mata pun tidak bisa melihat. Ini maksudnya bukan tunanetra, tetapi tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ya. Nu goreng katingalina mah hade we. Naon da salah mikirna tuh. Ijik-ijik datang ke gereja
engko ustad ka gereja rek naon dibaptis. Teu ngarti jelema kieu mah. Walahum adzanun la yasmauna biha, punya telinga pun tidak akan bisa mendengar. Sok tanu ka gereja ku bapak carekan, bakal nurut moal? Oh, anteng we. Jadi manusia itu ketika akal pikirannya bermasalah, dia tidak bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Nilai itu jadi abu-abu, jadi kabur, jadi bias, dan dia tidak akan menjadi orang yang mau mendengarkan. Sulit dinasehati. Maka jika manusia sudah seperti ini, ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang teh. Jadi tita tadi menyebatkan orang boga dulur kakaitan dulur sareng domba teh Pak, sanes cek simkuringnya. Saur saha? Saur Allah. Simkuring mah teu ngabatikeun sakieu ti dituna. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak, balhum abol, bahkan lebih sesat. Pernah Bapak mendengar binatang ternak membunuh anak? Moal ai. Anak bunuh ibu, istri bunuh suami, suami bunuh istri. Binatang ternak mah domba wae mun hayang kawin nyampeurkeun keneh bikang. Tapi jelema nu kieu Pak, lalaki kawin jeung lalaki didukung. Domba kitu-kitu teuing. Ieu mah leuwih tibatan domba. Manya laki-laki jeung lalaki deui geura sok. Lalaki boga salaki kumaha teh? Pajarkeun cenah naon? Hak asasi manusia, gitunya. Ya, dan seterusnya itu orang yang salah berpikir. Nah, Bapak Ibu, ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang yang lalai. Tos. Jadi ketika tadi disebut dalam surat Al-Mulk ayat 23, Allah memberikan modal pendengarannya, asamu, penglihatan, al-absor, al-idah, akal pikiran, urutanana kieu Pak. Tapi ketika di surah Al-A'raf tadi Allah menunjukkan manusia yang gagal, ternyata urutannya dibalik. Lahum qulubun la yafqahuna biha, nya akal heula. Walahum ayunun la yubsiruna biha, penglihatan. Walahum adanun la yasmauna biha, pendengar. Nah bet kieu Pak, siga Bapak kieu, Bapak mempercayai seseorang untuk bisnis. Ku Bapak teh dipasihan tahiji modal, 2 tempat keur dagangna, 3 pagawe. Pek teh teu balik deui bisnisna teh, korupsi dan sebagainya. Pagawe bubar, tempat disita, ka modal-modalna ical gitu. Mundur. Jadi kalau pertama kali diberikan pendengaran, penglihatan, hati, akal pikiran. Ketika gagal, hatinya tertutup, mata tertutup, pendengaran pun tertutup. Tos, sebagai penutup, mari kita sayapnya tabul 5. Saya akan bocorkan rahasia kenapa ada orang seperti ini. Aya jalmi kieu kunaon Pak? Engko diajar Quran tapi nyeleneh. Mereka tergabung dalam grup atau grup naonnya kelompok nu disebut Islam liberal. Aya organisasina JIL, Jaringan Islam Liberal. JIL, jul-jol di mana-mana Pak. Aya nama. Ngaluarkeun doktor tiap tahun ahli hadis cobi. Ngadaramal kesimpulan-kesimpulan ngaco sigah nu kamari saha eta teh? Dr. Abdul Aziz nya. Doktor eta teh Pak, ahli tafsir cenah. Menyimpulkan apa? Menyimpulkan menulis disertasi tafsir Milkul Yamin, hamba sahaya perempuan, diterjemahkan dalam konteks kehidupan modern sekarang selingkuhan. Dengan disertasinya itu maka jinah jadi halal. Nah, da baheula ge cenah hamba sahaya perempuan teu dikawin. Ngan aya kontrak sebagai hamba. Enak ge urang salingkuh teu kudu dikawin, asa aya kontak we salingkuhan gitu Pak. Teh aya disertasina dimuat jadi buku, disimpan di perpus. Nya ayeuna urang aman da ahli pangaosan, ahli pengkajian, Bapak tidak akan terbawa madorot. Isuk jaganing geto kumaha? Besok lusa anak kita, cucu kita, bukuna aya keneh maca. Oh, tuh masyarakat beki ancur, masyarakat beki ruksak. Makanya harus digugat itu. Cabut gelar doktorna, cabut ku universitasna. Di UIN Pak, cabut UIN. Ya, tong dijadikan dokter nu kitu mah. Karena memadorotkan. Ayeuna urang teu kapangaruhan tapi manusia kedepannya walau alam. Nah, kenapa ada orang seperti itu? Tinggal Pak,
Watslu alaihim, ieu saur Allahnya lain cek simkuring. Watslu alaihim, bacakan kepada mereka naba alladzi, kisah atau nubuat seorang yang atainahu ayatina, kami sudah berikan pengetahuan ayat-ayat kami. Tuh. Ahli tafsir ban. Setelah diberikan pengetahuan ayat kami bagaimana? Fansalakha minha, tapi dia melepaskan diri dari ayat itu. Diamalkeun teu? Teu diamalkeun. Tadi cek simpuring lamun teu diamalkeun jiga saha? Jiga iblis nya. Fansalakha, insalakha teh hartosna upami orai mah kulitna megar gitu Pak. Bahasa Sunda mah megar. Bahasa Jawa mah melungsungi. Leres teu? Leres Pak, melungsungi. Nah. Jadi lesot gitu Pak. Tina kailmuan nu tos dipelajari teh. Belajar Quran, tapi pas pengamalanna lesot tidinya. Fansalakha minha. Begitu dia melepaskan diri seperti itu bagaimana? Fa'at ba'ahu syaiton, maka setan mengikutinya tuh. Fakana minal gowin, dia menjadi orang yang sesat. Pertanyaannya, kenapa dia melepaskan ilmunya? Cik bapak upami nuju cicing di hiji tempat teras ngalih ke tempat nusanes aya naon, berarti ada kepentingan kan, aya kepentingan, ada sesuatu yang lebih menarik. Apa? Ini Al-A'raf 176 175 ya, 175 mohon maaf, 176 na baca. Walau syi'na, kata Allah, kalaulah kami berkehendak tah kepada orang-orang seperti itu, kalau dia tidak melepaskan ilmunya, la rafa'nahu, kami angkat derajatnya. Karena dia sudah belajar Quran, sudah belajar hadis, diangkat derajatna dina tafsirna disebutkan derajat sampai derajat ulama. Jadi derajat ulama. Ulama itu mulia nanti di akhirat. Di padang mahsyar dapat mimbar, duduk diteduhi, orang lain kepanasan lari-lari, dia duduk dalam tempat yang teduh. Di surga disejajarkan nanti dengan para nabi, ya, ulama itu. La rafa'nahu, diangkat jadi derajat ulama biha, dengan ilmunya itu. Walakinnahu, akan tetapi kakalah dilepaskan tadinya apanya? Megar, melungsungi. Kenapa? Akhlada ilal ard, dia melekat kepada dunia. Akhlad teh naon? Rapet. Upami lem teh mah rapet. Kholad teh gitu. Mata orang di surga engke kekal di dalamnya, disebutkan naon? Kholidina fiha. Rapet napal ya di surga moal ka mana? Kekal. Akhlada ilal ard, nempel rapet karena kaduniawian. Bogoh ke alam dunia teh. Cinta dunia. Hubu dunia Pak. Ini yang menyebabkan orang berilmu jadi tidak beramal. Naon? Hubu dunia. Dia lacurkan intelektualitasnya. Dijual ilmuna, sok rek mayar sabaraha ku urang dipang nuliskeun. Jina halal, oke, sabaraha mayarna. Tuh. Orang-orang liberal itu mengucapkan fatwa tidak boleh Jumatan di tempat umum ketika aksi 212. Sakitu wae cenah dibayarna 2 miliar. 2M. Nyebatkeun tidak boleh Jumatan di tempat umum, mengganggu ketertiban. 2M. Eta teh nyebat kitu hungkul di payunan wartawan. Komo iya doktor nu nyerat desertasi sabaraha dibayar apa? Ta akhlad ilal ard, hubbud dunya. Ya, miris tokoh-tokoh agama ayeuna di urang hubbud dunya. Mata cek Nabi ge wahan teh alwahannya penyakit alwahan, hubbud dunya wa qarhatul maut, cinta dunia dan takut mati. Wa taba'a hawahu, dia mengikuti hawa nafsunya. Tinggal paye saur Allah, famasaluhu kama salil qalb, maka perumpamaannya mun aya jelema sigah kieu kama salil kalbi, seperti seekor Ari Quran teh kitab suci banyak turun ti zat nu maha suci, dicanak ku makhluk malaikat anu suci, ditampi ku Nabi Muhammad jiwa nu paling suci. Ieu teh kitab suci dugi ka kedah nyebat kalbun gogog teu karasa keur dicarekan ku Allah. Nah Quran teh teu nyebat sesat buruk nya. Tidak. Allah menyebut makhluk binatang yang menjijikan, kalbu, kama salil kalb,
perumpamaan seperti seekor anjing. Nanti karasa keur dikepret gitu Pak ku Allah teh. Intahmil alaihi alhas, anjing itu kalau kamu beri dia tetap menjulurkan lidah ngelel. Aw tatruku yalhas, kalau ditinggalkan tidak diberi anggar we ngelel. Naon? Menunjukkan tidak pernah puas. Hubu dunia nanti gitu. Dzalika masalul qaumil ladina kadzabu bi ayatina, itu perumpamaan orang yang berdusta terhadap ayat-ayat kami. Tuh. Sidik jinah mahalal, haram jangan dihalalkeun. Berdusta kepada ayat-ayat kami. Sidik kerudung mah keur dipake nasirah, dor disebut hati saya berkerudung mah. Sidik Islam hiji-hijina nu leres teh agama Islam, hiji-hijina agama anu leres, disebut semua agama benar. Kumaha? Kadzabu bi ayatina, berdusta terhadap ayat-ayat kami. Faksul qososo, kisahkanlah kisah ini la'allahum yatafakkarun, supaya mereka mikir. Gitu Pak, tosilanya itu tabu 5. Jadi ini ya kesesatan zaman sekarang. Para ulama nanti menyebut mereka dengan talbis iblis. Tak ya kitabna aya talbis iblis. Ulama klasik menyebutnya talbis iblis seperti Imam Al-Ghazali, Imam Ibnu Qayyim, Ibnu Jauzi, atau ulama kontemporer sekarang menyebutnya dengan diabolisme intelektual. Diamalkan tapi diketahui berilmu tapi teu ngamalkeun juga iblis. Gitu Pak. Ari iblis hukumna statusna di sisi Allah naon? Saya tutup dengan ini. Iblis statusna naon Pak? Makhluk mukmin masuk surga? Fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin kade. Dianggap kafir. Matak hati-hati sangeunahna we Islam liberal eta teh patojaiyah atuh. Islam mah tunduk, taat, patuh. Liberal mah bebas. Kumaha tunduk tapi bebas teh Pak? Da mikirna teh saralah gitu nanaonna oge. Islam liberal teh tos patojaiyah paradoks eta teh. Jika Bapak misalkan gaduh sakola, alhamdulillah di sakola ieu mah aturan ketat, disiplin, tapi bebas. Kumaha? Disiplin tapi bebas teh kumaha? Islam liberal teh kumaha teh kahartos. Kalau kita punya logika akal sehat ya. Terus sakitunya Paknya. Nah, ini mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat khususnya bagi saya sendiri dan menjadikan motivasi ya beribadah dan menuntut ilmu lebih tinggi. Kita berdoa kepada Allah di bulan yang suci ini, mudah-mudahan kita terhindar dari ilmu-ilmu yang palsu, kesalahan-kesalahan berpikir dan kesesatan-kesesatan dalam beramal. Saya tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.